Perkenalkan, nama saya Fabian Aldo Valentino Ponto dari kelas 5TI2 dengan NIM 23024033. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pengambilan keputusan. Ini adalah alur dari pengambilan keputusan itu. Tiga fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence phase. Tahap ini berfokus pada pengidentifikasian masalah. Design phase. Pada fase desain, dilakukan penyusunan model yang mampu menggambarkan sistem yang sedang dianalisis. Yang ketiga, choice phase. Merupakan tahap pemilihan solusi terbaik dari alternatif yang sudah diusulkan berdasarkan model. Kemudian intelligence phase, identifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, kemudian kepemilikan masalah. Identifikasi masalah meliputi menemukan, mengklasifikasi, menguraikan, dan menentukan kepemilikan masalah. Yang kedua, dimulai dengan memahami tujuan organisasi yang berkaitan dengan isu tertentu. Yang ketiga, pada tahap ini dilakukan penilaian apakah masalah benar-benar ada, mengamati gejalanya, menentukan luas lingkupnya, serta merumuskan masalah secara jelas. Yang keempat, penting untuk membedakan antara gejala dan akar permasalahan. Yang kelima, masalah dapat dikenali melalui pemantauan produktivitas organisasi yang didasarkan pada data aktual. Tantangan terbesar dalam analisis ini adalah mengumpulkan dan memperkirakan data di masa mendatang. Isu yang muncul dalam pengumpulan dan estimasi data. Yang pertama, data tidak tersedia atau sulit diperoleh. Yang kedua, pengumpulan data tinggi. Yang ketiga, tingkat akurasi data tidak selalu terjamin. Yang keempat, prediksi bersifat subjektif. Yang kelima, keamanan data bisa menjadi masalah. Yang keenam, data penting kadang bersifat kualitatif. Yang ketujuh, dampak keputusan bisa melampaui jangka waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, data masa depan sering diasumsikan mengikuti pola data historis. Identifikasi masalah. Menentukan keberadaan dan pentingnya masalah baru dapat dipastikan setelah melalui investigasi awal. Kuncinya adalah apakah sistem informasi menampilkan masalah sebenarnya atau sekedar gejala. Klasifikasi masalah. Yang pertama, proses menempatkan masalah ke dalam kategori tertentu yang dapat didefinisikan dengan jelas agar lebih mudah mencari solusi standar. Yang kedua, tahap ini penting untuk mengklasifikasikan masalah sesuai dengan tingkat keterstrukturannya. Strukturisasi masalah keputusan. Masalah terprogram merupakan masalah yang terstruktur, berulang, dan rutin, di mana sudah tersedia model atau prosedur standar untuk mengatasinya. Contoh, penjadwalan mingguan pegawai, laporan arus kas bulanan, dan pengelolaan persediaan dengan permintaan tetap. Masalah tidak terprogram. Masalah jenis ini tidak terstruktur, baru, dan tidak berulang. Contoh, proyek riset dan pengembangan yang kompleks, keputusan merger atau akuisisi, memilih pekerjaan baru, atau menilai program e-commerce. Sedangkan masalah semi terstruktur berada di antara keduanya. Masalah dapat dianggap tidak terstruktur jika informasi yang tersedia sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Penambahan pengetahuan atau informasi baru dapat membantu memberikan struktur demi pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Penguraian atau dekomposisi masalah. Yang pertama, masalah besar sering kali lebih mudah dijelaskan jika dipecah menjadi sub masalah. Penyelesaian bagian kecil secara bertahap membantu menyelesaikan masalah utama. Proses dekomposisi juga mempermudah komunikasi di antara pengambilan keputusan.
Kepemilikan masalah. Yang pertama, menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas sebuah masalah sangat penting dalam fase intelijensi. Yang kedua, masalah dianggap ada dalam organisasi jika ada individu atau kelompok yang bersedia menanganinya dan organisasi memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Jika tanggung jawab tidak ditetapkan, maka masalah bisa saja diabaikan atau dianggap sebagai tanggung jawab pihak lain. Karena itu, penting ada pihak yang bersedia mengambil alih atau menegaskannya secara resmi. Fase ini ditutup dengan penyusunan pernyataan masalah secara formal. Design phase. Fase ini mencakup penemuan, pengembangan, serta analisis terhadap tindakan yang mungkin diambil. Masalah dipahami, kemudian diuji berbagai solusi yang layak. Dibuat sebuah model keputusan yang diuji dan divalidasi. Model dapat berupa abstraksi, kuantitatif, maupun kualitatif dari permasalahan. Model sederhana lebih murah, mudah digunakan, serta lebih cepat memberi hasil meskipun tingkat akurasinya rendah. Model sederhana biasanya hanya membutuhkan sedikit data. Design phase. Dalam model terdapat yang pertama, variabel keputusan, alternatif pilihan manajer. Contoh, strategi iklan atau pemilihan server. Yang kedua, variabel hasil, seperti laba atau penjualan, menggambarkan tujuan dari keputusan. Yang ketiga, variabel lingkungan, faktor di luar kendali, misalnya kondisi ekonomi. Memilih sebuah prinsip pilihan. Prinsip ini berupa kriteria yang menentukan apakah solusi dapat diterima. Dalam model, prinsip pilihan biasanya berupa variabel hasil. Proses memilih melibatkan penetapan tujuan keputusan dan bagaimana tujuan itu dimasukkan ke dalam model. Prinsip dapat bersifat normatif maupun deskriptif. Model normatif. Model ini menuntut pemilihan alternatif terbaik dari seluruh pilihan yang ada. Semua alternatif diuji untuk membuktikan bahwa solusi yang dipilih benar-benar yang paling optimal. Optimalisasi dapat dicapai dengan pendekatan mendapatkan pencapaian tujuan terbaik dengan sumber daya terbatas. Contoh, alternatif investasi $10 juta yang menghasilkan laba tertinggi. Memilih alternatif dengan rasio tujuan terhadap biaya tertinggi atau memaksimalkan produktivitas. Contoh, laba per dolar investasi. Menemukan alternatif dengan biaya rendah yang tetap memenuhi standar penerimaan. Contoh, memilih perangkat keras intranet dengan biaya paling rendah namun masih memadai. Model deskriptif. Model ini menggambarkan situasi apa adanya atau sesuai keyakinan. Biasanya disajikan secara matematis, berguna untuk menilai konsekuensi dari berbagai tindakan pada kondisi input atau proses yang berbeda. Analisis deskriptif mengevaluasi performa sistem terhadap sejumlah alternatif, bukan keseluruhan pilihan yang mungkin. Hasilnya tidak selalu optimal, tetapi cukup memuaskan. Metode populer, simulasi. Jenis model deskriptif. Yang pertama, pengambilan keputusan inventory kompleks. Yang kedua, analisis dampak lingkungan. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Yang keempat, aliran informasi analisis skenario. Yang kelima, analisis skenario. Yang keenam, simulasi. Yang ketujuh, peramalan teknologi. Dan yang kedelapan, manajemen antrian. Mencari atau menghasilkan alternatif. Membuat model berarti menghasilkan alternatif yang sangat bergantung pada ketersediaan informasi, biaya, serta keahlian yang relevan. Pencarian alternatif dilakukan setelah ditentukan kriteria evaluasi. Mengukur hasil akhir. Alternatif kemudian dinilai berdasarkan sejauh mana tujuan dapat dicapai. Contoh, laba sebagai hasil akhir. Maksimalisasi laba sebagai tujuan, keduanya diukur dalam satuan dolar. Choice phase.
Pada tahap ini, keputusan nyata dibuat dan organisasi berkomitmen pada tindakan tertentu, termasuk pencarian, evaluasi, serta rekomendasi solusi yang sesuai untuk model. Solusi adalah sekumpulan nilai spesifik dari variabel keputusan dalam alternatif yang dipilih. Pendekatan pencarian, teknik analitik atau menyelesaikan rumus, kemudian algoritma, langkah prosedural, kemudian heuristik atau aturan praktis, dan yang terakhir blind search. Semua alternatif harus dievaluasi. Jika ada banyak tujuan, semuanya diuji dan diseimbangkan. Analisis sensitivitas, menilai seberapa tangguh sebuah alternatif. Analisis bagaimana jika, memeriksa dampak jika parameter diubah. Kesimpulan, pengambilan keputusan dalam organisasi merupakan proses yang terdiri dari tahap identifikasi masalah, perancangan model, dan pemilihan alternatif terbaik. Tahap identifikasi membantu membedakan antara gejala dan akar masalah, sedangkan perancangan model memungkinkan analisis berbagai alternatif secara sistematis. Keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh kejelasan, pemahaman masalah, ketersediaan informasi yang akurat, serta pemilihan model yang tepat. Dengan kombinasi ketiga hal tersebut, organisasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih efektif, efisien, serta mampu menghadapi risiko dan ketidakpastian. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.